Sudah setahun pandemi virus corona melanda dunia. Selain isu kesehatan, aspek-aspek kehidupan lainnya pun turut terdampak. Situasi pandemi pun mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka berubah menjadi pembelajaran secara jarak jauh. Menyesuaikan strategi pembelajaran tak ayal perlu dilakukan oleh para penyedia layanan pendidikan, termasuk sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Hal ini demi memungkinkan proses pembelajaran anak-anak dapat terus berlangsung. Dengan terdampaknya dunia pendidikan, tantangan pembelajaran jarak jauh menjadi fokus program kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia yang terjalin sejak tahun 2016, yaitu inovasi. Sejak pandemi melanda di tahun 2020 hingga kini, dukungan terus diberikan kepada mitra-mitra pemerintah di tingkat nasional maupun daerah dalam rangka mengatasi tantangan pendidikan di masa pandemi. Fokus program tetap pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa, dukungan kepada guru dan tenaga kependidikan, dukungan pembelajaran digital, kemitraan pendidikan, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Setahun telah berlalu, tentu banyak sekali kisah yang bisa menjadi pelajaran bersama. Beradaptasi dengan pendidikan di era new normal, bagaimana kisah para guru dalam menghadapi situasi tersebut? Bagaimana kita bisa bergerak bersama? Upaya apa yang bisa dilakukan demi memastikan anak-anak tetap bisa belajar secara maksimal? Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih banyak sekolah yang belum diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga anak-anak harus tetap belajar dari rumah. Kondisi ini lalu memunculkan kekhawatiran akan kualitas pendidikan. Pembelajaran di masa pandemi dinilai memiliki banyak tantangan dalam membangun fondasi keterampilan siswa, seperti literasi dan numerasi, khususnya di kelas awal sekolah dasar. Merespon hal ini, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Provinsi NTB bersama Inovasi meluncurkan program relawan literasi untuk membantu orang tua mendampingi anak belajar dari rumah. Di awal tahun ini, ada sekitar 800 mahasiswa yang mendaftar menjadi calon relawan literasi. Tidak hanya mahasiswa calon guru saja, inisiatif ini juga diikuti oleh pegiat literasi dari berbagai LSM. Dengan hadirnya anak-anak atau teman-teman yang tergabung dalam Umalengge Mengajar itu, kami sekali lagi merasa sangat terbantu untuk mengajarkan anak-anak kami di rumah. Setelah adanya adik ini dampingi anak saya, jadi progresnya itu sangat-sangat bagus. Nah, manfaatnya luar biasa. Jadi begitu pulang dari dampingan itu, saya tinggal mengulang mendampingi anak saya untuk belajar. Jadi kemajuannya beberapa kali pertemuan ini sangat bagus. Jadinya saya berterima kasih sekali. Demi memungkinkan proses pembelajaran siswa dapat terus berlangsung, berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa dan guru. Di jenjang pendidikan dasar, Inovasi mendukung kebijakan pemerintah Tanah Tidung untuk menyelenggarakan kegiatan belajar dari rumah melalui pengembangan lembar aktivitas siswa yang merujuk kepada kurikulum dalam kondisi khusus, melakukan pemetaan kemampuan membaca menggunakan asesmen formatif, pendampingan belajar ke rumah siswa secara terjadwal, pengembangan budaya baca, monitoring dan evaluasi, serta pembukaan sekolah secara bertahap. Agar penyelenggaraan belajar dari rumah berlangsung efektif, efisien, dan bermutu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan diberikan kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru lewat kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. Semua upaya ini dilakukan pemerintah Tanah Tidung untuk mencegah terjadinya penurunan kemampuan belajar siswa. Salah satu misi saya sebagai Bupati Tanah Tidung adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Misi saya itu tidak akan bisa diwujudkan jika anak-anak di Tanah Tidung mengalami penurunan kemampuan belajar atau learning loss. Sudah menjadi kewajiban utama saya sebagai kepala daerah untuk memastikan anak-anak di Tanah Tidung memiliki masa depan yang gemilang. Itu sebabnya kami melakukan segala upaya agar kemampuan belajar anak-anak kami tidak menurun, apalagi sampai hilang. Karena itulah yang menjadi modal hidup di masa depan. Masa depan anak-anak kami saat ini sangat tergantung kepada seberapa serius kami mengantisipasi learning loss yang sudah di depan mata. Di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah berupaya memformulasikan kebijakan yang berlandaskan data, sehingga pengambilan kebijakan bisa tepat sasaran. Dalam rangka mengatasi tantangan pembelajaran terutama selama masa pandemi, pemerintah Kabupaten Nagekeo memandang perlu adanya data terkait mutu dan akses pendidikan. Ini dilakukan dengan tujuan melihat pembelajaran dan hasil belajar siswa selama masa pandemi, dan hasil analisis dapat menjadi acuan dalam perencanaan strategi pengembangan program yang relevan di tahun 2021, termasuk untuk tahap pemulihan. Inovasi memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan analisis situasi. Salah satu hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas awal dalam membaca dan berhitung dasar sudah cukup baik, tetapi belum dalam hal kemampuan pemahaman yang komprehensif. Setelah melihat gambaran proses pembelajaran dan hasil belajar siswa di masa pandemi, pemerintah daerah pun merancang kegiatan penguatan kapasitas guru, terutama di daerah-daerah yang terdeteksi membutuhkan dukungan. Pengawas juga fokus mendampingi sekolah-sekolah binaannya untuk memberikan intervensi tambahan dengan strategi pembelajaran literasi bagi siswa kelas awal, khususnya untuk memperkuat kemampuan literasi siswa kelas 1 yang baru masuk di tahun ajaran baru. Inovasi kami sangat dibantu oleh inovasi berkaitan dengan melihat permasalahan yang ada di Nagekeo ini. Lalu itu sesuai dengan visi misi bupati. Jadi prioritas kita itu di kelas rendah itu. Ketika dia menguasai literasi, numerasi dan pendidikan karakter itu akan berdampak pada kelas-kelas yang tinggi. Dan ini mungkin awal ini kita tidak terasa, tetapi 3-4 tahun kemudian baru kita rasakan. % anak-anak Indonesia melaksanakan pendidikan di madrasah dengan sistem yang diawasi oleh Kementerian Agama. Sebagian besar madrasah merupakan milik swasta dan berafiliasi dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Ma'arif Nahdlatul Ulama, atau Nahdlatul Watan di Lombok. Melanjutkan salah satu kerjasama di fase 1, Inovasi dan LP Ma'arif NU terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dalam bidang literasi dan numerasi, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kontekstual pun dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan komitmen madrasah dalam mengembangkan program peningkatan kemampuan literasi dan numerasi melalui kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Berbagai upaya pun dilakukan bersama demi untuk mendukung melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat COVID-19, baik secara daring maupun luring, di mana tantangan terbesar di madrasah adalah bagaimana mengolaborasikan kurikulum darurat dengan pendidikan Islam, sehingga pembelajaran yang berkualitas baik secara daring dan luring tetap terjaga. Salah satunya adalah di Madrasah Ibtidaiyah Kiai Haji Mukmin Sidoarjo. 1 tahun masa pandemi ini merupakan masa yang sangat menantang bagi kami selaku kepala madrasah. Pada masa pandemi ini, kita tingkatkan intensitas kita bertemu dengan guru. Tidak lain hanyalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di 1 minggu yang lalu dan bagaimana persiapan kita untuk pembelajaran di 1 minggu yang akan datang. Dari hasil evaluasi tersebut banyak temuan-temuan termasuk kendala baik dari guru maupun dari wali murid. Menurut kami, efektif belajar di Minuka Mukmin dengan jarak jauh tersebut kita bisa melalui platform atau e-learning yang kita buat sendiri. Selain itu juga dalam pelaksanaan pembelajaran kita selalu intens memberikan pelatihan kepada guru-guru
termasuk bagaimana memberikan keterampilan mereka untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Situasi pandemi telah setahun berlangsung. Banyak tantangan bagi dunia pendidikan, tetapi ada banyak upaya yang telah dilakukan demi perubahan yang positif. Mari terus bekerja bersama menghadapi tantangan dunia pendidikan demi masa depan anak-anak Indonesia.